Poin A kita mulai dulu dari masuknya Yahudi di Jazirah Arab. Ahli sejarah Ibnu Athir dan Ibnu Kathir, mereka kedua menyebutkan bahwasanya awal mula Yahudi masuk ke Jazirah Arab itu adalah kisah seorang raja yang bernama Rabi'ah bin Nasr. Ada seorang raja di negeri Yaman pada masa itu. Ia bermimpi yang membuatnya gelisah tentang gangguan pada keluarganya. Pada masa itu, orang banyak mempercayai dukun, peramal, penyamun, dan penyihir. Maka Rabi'ah bin Nasr pun bertanya kepada para dukun dan para peramal tentang mimpinya. Dan mereka berkata, akan datang pasukan dari Ahbash, dari Ethiopia, yang akan menguasai Yaman dan merebut kekuasaan darinya. Ini ngarang-ngarang tentunya ya. Maka dia pun mengungsikan sebagian besar keluarganya ke wilayah Irak, tepatnya di wilayah namanya Hira. Dan akhirnya mereka pun menjadi penguasa di sana. Ada satu raja juga masyhur di wilayah Irak, namanya Nu'man ibn Munzir. Dan ini dari keturunan Rabi'ah bin Nasr. Pada saat Rabi'ah meninggal dunia, muncullah dari salah satu keturunannya seseorang yang bernama Tabban As'ad. Tabban As'ad adalah keturunan Rabi'ah bin Nasr yang sangat masyhur dengan julukan Tubba. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qawmu Tubba, dan kaum Tubba. Tubba ini dari istilah bagi raja-raja Yaman. Diambil dari namanya Tabban As'ad. Karena raja ini sangat masyhur. Ini anaknya Rabi'ah bin Nasr. Untuk lebih jelasnya tentunya ada julukan-julukan raja-raja di masa dulu. Seperti orang Raja Romawi Kaisar, kita tahu ya. Kaisar Romawi. Kemudian ada Persia, ada Kisra. Ya. Kemudian di Mesir ada Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang tapi julukan ya. Makanya yang dianggap oleh para ahli sejarah yang mencoba mengejar Nabi Musa dan air tenggelam di Laut Merah itu Ramsis ya, nomor sekian. Tapi julukannya adalah Fir'aun. Itu raja-raja Mesir, julukannya Fir'aun. Kemudian kita tahu juga ada raja Ethiopia, nah istilahnya Najasyi. Dan Tabban As'ad ini, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Yaman dan ia memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Tabban As'ad ini terkenal sangat suka dengan perniagaan. Ia pun banyak melakukan perjalanan untuk berniaga. Sampai suatu hari ia tiba di Yathrib. Yathrib ini Madinah sekarang. Nama lainnya Yathrib. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau melarang kita menggunakan atau memanggil Madinah dengan Yathrib. Ini nama dulu ya. Dan dia sempat meninggalkan salah satu anaknya untuk berniaga di Madinah. Dan masa itu perniagaan Madinah terkenal dengan buah kurma.